bukan orang di dalam peti mati, masih bernapas. Apa yang kau lakukan? Tangkap dia. Tiga, dua, satu. Mayat hidup kembali. Mayat hidup kembali? Dia tabib Luofu. Terima kasih tabib. Terima kasih tabib. Terima kasih, tabib. Terima kasih, tabib. Kenapa kau datang sendiri untuk pemeriksaan kehamilan? Di mana suamimu? Dia sibuk 6 tahun menikah, Fulin tidak pernah mengizinkan aku menjenguknya di rumah sakit dan juga tidak menginginkan anak. Kupikir dia memang dingin dan pernikahan adalah bukti cintanya padaku. Ini aku. Suara ini seperti Fulin. Direktur, Nyonya Direktur. Suruh pasien di dalam keluar. Peiyu kurang sehat. Lakukan pemeriksaan kehamilan untuknya dulu. Aku bersedia memberi 3 kali lipat ganti rugi kepada pasien ini. Tolong berikan tempatmu. Qingwu. Kenapa kau di sini? Jadi kau tidak mengizinkanku datang, karena kau punya istri dan anak lain di rumah sakit ini. Su Qingwu, kusarankan kau bersikap bijaksana. Jangan di rumah sakit. Apalagi ini tempat kerjanya. Tenang saja. Aku tidak akan memperebutkan pria dengan seorang ibu rumah tangga. Aku adalah kepala dokter termuda. Ayahku adalah petinggi grup bayi. Anak ini, aku mampu membesarkannya. Kau. Saat kau menghancurkan keluarga orang lain, jangan bicara seenaknya. Beraninya kamu memukulku. Anakku, Qingwu. Peiyu, kamu tidak apa-apa. Bagaimana kalau kamu melakukan pemeriksaan seluruh tubuh? Tidak apa-apa. anak kami sudah tidak ada. Kamu malah langsung mempedulikannya, perlu diperiksa atau tidak? Qingwu, anak itu sudah tidak ada. Kita bisa membuatnya lagi. Aku berjanji padamu, asalkan kamu menurut, posisi Nyonya Fu akan selalu menjadi milikmu. Aku tidak akan pernah mengajukan perceraian. Fulin, mari kita bercerai. Benar-benar pergi ya, seorang yatim piatu dari desa. Merepotkan Anda selama 6 tahun. Akhirnya menikahi pria kaya, benarkah rela bercerai? Aku hitung sampai 3 dia pasti kembali. 3, 2, 1. Su Qingwu, kau keterlaluan. Bagaimana bisa kau merendahkan diri seperti ini? Kenapa kau memberiku slip gaji? Qingwu, meski aku tak punya banyak uang sekarang, aku pasti akan membuatmu hidup berkecukupan. Maukah kau menikah denganku? Ya, Fulin bukan pria baik. Kau tak pantas menyerahkan segalanya untuknya. murid Qingwu pamit, guru. Setelah menikah, aku meninggalkan karierku dan membantunya mendirikan rumah sakit, membantu mewujudkan mimpinya, merawat orang tuanya,
Namun seorang pria tak akan pernah memberi rasa hormat dan cinta kepada orang yang rela menyerahkan segalanya dengan rendah hati. Ia hanya menganggapku mainan yang bergantung padanya dan bisa diatasi dengan memberiku beberapa hadiah. Istriku, selamat ulang tahun pernikahan. Tepat pukul 12 malam, aku selalu tepat waktu merebus ramuan obat untuknya karena ia selalu pulang jam 4 pagi. Namun ini terakhir kalinya. Pukul 6 pagi mencuci baju yang beraroma parfum wanita lain serta menyiapkan baju yang akan ia kenakan saat bangun. Namun ini terakhir kalinya. Pukul 7 pagi memijat titik Zusanli guna menyehatkan limpa dan lambung. Namun, ini terakhir kalinya. Asal kau patuh, aku akan pulang lebih cepat dan memberimu hadiah lebih banyak. Tak usah. Kau bikin masalah apa lagi? Aku sudah menyiapkan surat cerai. Semua aset kita dibagi 2. Jika setuju, silakan tanda tangan. Semua ini gara-gara Peiyu. Sudah berapa kali kukatakan, Peiyu adalah putri salah satu petinggi grup Bai. Rumah sakit kita amat membutuhkan obat anti kanker baru yang dikembangkan perusahaan mereka. Kami murni urusan bisnis. Kau sendiri percaya ucapanmu? Kenapa aku tidak percaya? Semua ini kulakukan agar hidupmu lebih baik. Kau enak-enak hidup nyaman di rumah. Kau tak tahu apa yang terjadi di luar. Tahukah kau betapa lelahnya aku? Direktur Fu, ada kabar soal tabib Luo Fu. Sepertinya aku datang di saat yang salah. Dia bahkan hafal kode pintu rumah ini. Kelihatannya dia akrab sekali dengan kamar tidur kita. King Wu, kau tak paham betapa pentingnya tabib Luo Fu bagi kita. Dia tabib sakti, konon ia bisa menghidupkan orang mati. Bila kita menemukannya, penyakit Direktur Lu bisa disembuhkan. Kau takkan menemukannya. Kau tak bisa membantu, tak perlu berkomentar sinis. Nyonya Fu, Anda belum tahu. Menteri Lu, saat jayanya adalah menteri yang sangat tegas. Jika kita bisa menyembuhkan penyakit jantungnya, rumah sakit kita akan jadi rumah sakit swasta terbesar. Dia tak paham soal mengobati dan menyelamatkan orang, kita bicarakan di ruang kerja saja. Nanti ku belikan hadiah untukmu sesudahnya. Tidak perlu Nona Su, kenapa buru-buru pergi? Kak Ipar, jangan salah paham. Tadi, aku tidak sengaja menumpahkan kopi ke pakaianku, jadi aku meminjam baju Direktur Fu. berhenti berakting, mau kuberikan padamu. Ingatkan dia untuk menandatangani surat cerai. Apa yang kau sombongkan? Kalau saja 6 tahun lalu, aku tidak keluar negeri ambil S3. Kau kira Fulin akan menikahimu? Orang kampungan, kau takkan bisa mengalahkanku. Aku tak sudi berebut pria denganmu. Langit yang lebih luas menungguku. Cing Wu, ambilkan buburnya, perutku sakit. Tuan Muda, ada apa? Bibi Wang, tolong siapkan bubur. Tuan Muda, dahulu bubur ini selalu Nyonya siapkan sendiri, dimasak sejak sehari sebelumnya, harus terus diawasi menggunakan lebih dari 20 rempah. Saya benar-benar tak tahu caranya. Kau. Sudahlah, biar. Akan kubangunkan dia. Dia sungguh pergi? Tidak mungkin. Dia selalu berhati lembut.
Su Qingwu, meninggalkanku. Tanpaku kau takkan sanggup hidup. Kembalilah, pulanglah dan akan kumaafkan. Kita hanya akan bertemu saat menandatangani surat cerai. Halo? Halo? Bagus juga dia sudah pergi. Fulin, akulah satu-satunya yang pantas untukmu. Jangan sentuh aku. Perutku sakit. Aku akan menunggu dia pulang. Tanpaku dia tak akan bertahan. Perhiasan yang dulu kau hadiahkan padanya. Jual saja sebagian, cukup untuk biaya hidupnya beberapa hari. Kau salah. Makna perhiasan itu. Dia paling memahami. Itu saksi bisu kisah kami. Walau dalam kondisi terburuk, bahkan sekarat kelaparan, dia tidak akan menyentuhnya. Selamat datang pelanggan VIC terhormat, Nona Su. Nona Su, mengapa Anda begitu lama tak datang? Dulu aku bodoh. Kukira barang pemberian pria lebih berharga ketimbang yang kubeli sendiri. Sekarang aku paham. Semua ini tolong jual. Nona Su harap tunggu sebentar. Silakan lewat sini. Nona Su, berikut hasil penjualan perhiasan Anda. Totalnya 20 juta rupiah. Cuma terjual 20 juta rupiah. Jauh dari harapan. Mengapa mendadak menjual perhiasan? Apa? Fulin hendak bangkrut? Aku berniat bercerai dengan Fulin, sedang menggalang dana, berencana membuka laboratorium pengobatan tradisional Tiongkok modern. Benarkah kau benar-benar akan meninggalkan pria hadiah itu? Senang sekali mendengarnya. Kabarnya pria hadiah itu juga sedang mencari tabib Luofu. Jika dia tahu kau adalah tabib Luofu, dia pasti sangat menyesal. Tak masalah, toh aku tak peduli dengan pendapat Fulin. Ya, inilah yang disebut sikap wanita tangguh. Katamu, kau ingin mendirikan laboratorium? Kalau begitu, akan kuperkenalkan seseorang kepadamu. Dia adalah kakak senior. SMA aku dulu, dokter lulusan Harvard, pakar saham medis nomor 1, presiden grup Baishi. Baishi Jing. Selama ini, dia pun mencari tabib Luofu. Aku tak berani mengatakan kalau aku mengenalmu. Tunggu sebentar, ya. Katanya, Direktur Fu kabarnya punya istri orang desa, 6 tahun hanya ibu rumah tangga, seluruh uangnya hasil keringat Direktur Fu. Sekarang mau cerai dan masih dapat setengah hartanya. Benar-benar tak berguna, hanya bergantung pada laki-laki, menipu uang lewat nikah cerai, sungguh mempermalukan kaum perempuan. Sebelum menilai orang lain, sebaiknya bercermin, pandang fakta dengan cermin bening, nilai rasa hormat lewat cermin tembaga, dan lihat prasangka melalui prisma. Soal nilai seorang ibu rumah tangga, laporan keuangan saja. Tak kalian pahami, tentu tak mampu menghitung nilai pasar mengurus rumah dan anak selama 6 tahun. Halo kakak senior, saya sudah menemukan tabib sakti. Tabib Sakti bersedia datang ke grup Baishi. Baik, akan segera saya persiapkan. Aku sudah mengatur janji untukmu. Kita bertemu di grup Baishi. Karena kau sudah bercerai, sebaiknya membuat gebrakan baru. Ayo, kita ke mall. Jangan kenakan lipstik lagi. Aku tak suka. Mulai hari ini, aku Su Qingwu takkan pernah hidup untuk menyenangkan orang lain lagi. Santai saja, aku sudah bicara dengan ayah. Nanti obat baru riset Baishi akan diberikan padamu dengan harga paling rendah. Peiyu, terima kasih banyak. Gadis di ruangan tadi amat cantik. Dari auranya, bagai bidadari. Ini Su Qingwu. Pak Bai, silakan minum tehnya.
perkumpulan bayi, dengar-dengar tabib Luofu ingin mempersiapkan laboratorium dan sangat memperhatikannya. Nantinya, dana laboratorium semuanya akan ditanggung oleh grup bagus. Perkumpulan bayi juga akan mengirimkan para ahli untuk membantu. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Bai. Saya yang seharusnya berterima kasih padamu. Keahlian medismu tak tertandingi. Nantinya, penyakit Menteri Lu sepenuhnya bergantung padamu. Kau terburu-buru menceraikanku karena pria ini kan? Pulin, kau gila. Kau selingkuh, bukankah karena aku gila kerja, tidak punya waktu untuk memuaskanmu? Karena engkau begitu, tidak sabaran, akan kupuaskan kau sekarang. Eh, Bagaimana? Ingat kembali? Kau suka aku memperlakukanmu seperti ini. Ayo, biar kupuaskan kau. Kau membela pria brengsek itu ya? Kau tahu siapa dia? Dia istriku. Istrimu? Bukan, namanya. Dia adalah dirinya sendiri. Pengawal, seret dia keluar. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa? Kau? Ayo pergi. Kita cari tempat lain untuk menenangkan diri. Maaf, perceraianku agak memalukan. Mengakhiri hubungan yang salah patut dirayakan. Melepaskan seseorang, merangkul dunia, mulai sekarang langit adalah batasnya. Terima kasih. Aku. Grup Baishi akan selalu mendukungmu. Su Qingwu, bukankah kau ingin bercerai? Segera kembali padaku. Pak Bai, ada sedikit urusan di rumahku. Aku akan pulang dulu. Terima kasih atas pakaianmu. Qingwu, kau tumbuh besar di pegunungan sejak kecil. Belum pernah melihat kemewahan dunia. Tetaplah di sini. Semua ini milikmu. Bersamamu, bukan karena uangmu. Apa kau lupa? Dulu, saat kita menikah, kau hanyalah seorang residen yang dibayar dengan gaji 2 juta rupiah per bulan. Aku mengerti. Tetaplah di sini, semua yang kumiliki adalah milikmu. Tetaplah di sini, orang-orangku adalah orang-orangmu. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Qingwu, jangan pergi. Perutku sakit, hanya bubur buatanmu yang bisa menyembuhkanku. Benar saja, setelah sekian tahun, kau masih belum bisa melupakanku, kan? Tanda tangani dulu surat cerai ini, baru kita bicara. Baik, aku tanda tangani. Sekarang kau bisa membuatkanku bubur, kan? Kau sudah menandatanganinya, untuk apa aku peduli padamu? Guru, akhirnya aku bisa kembali ke dunia medis. Qingwu, Direktur Fu, Menteri Lu sedang kritis. Sekarang sedang mengumpulkan semua dokter di kota untuk konsultasi. Silakan segera datang. aku segera datang. Direktur Fu, kumohon Anda harus menyelamatkan ayahku. Anda adalah dokter bedah terbaik di seluruh negeri. Anda pasti punya cara. Bangunlah, bangunlah. Menteri Lu sedang dalam masa pemulihan serangan jantung. Bagaimana bisa tiba-tiba kritis? Selama Menteri Lu dirawat di rumah sakit, beliau tidak sengaja terjatuh, tulang rusuknya patah, dan menusuk jantungnya.
Pendarahan internal di tubuhnya sangat parah. Tindakan pertolongan pertama sudah kami lakukan, tetapi situasinya belum jelas. Tulang rusuknya menusuk jantungnya. Melakukan operasi dada secara paksa untuk mencabut tulang rusuk hanya akan menyebabkan jantung pecah. Mempercepat kematian Menteri Lu, Nona Lu, sebaiknya kau segera mengucapkan selamat tinggal. Tidak mungkin. Ayahku baru berusia 50-an tahun, tidak mungkin dia meninggal seperti ini. Direktur Fu, aku mohon tolong selamatkan dia. Maaf, aku tidak berdaya. Tabib Luofu. Jika Tabib Luofu ada di sini, dia pasti bisa menyelamatkan ayahku. Kau akhirnya sadar. Saat pernikahanmu dulu, aku menyita jarum perakmu. Sekarang aku bisa mengembalikannya padamu. Qingwu, kali ini turun gunung, kau harus menyembuhkan orang dan menyelamatkan jiwa. Jadikan menyelamatkan semua makhluk hidup sebagai tugasmu. Murid akan mengingatnya. Nona Lu, gunakan waktumu untuk mengurus pemakamannya. Kalian mencari Tabib Luofu. Sudah lama, seharusnya kalian tahu, Tabib Luofu itu hanyalah mitos. Pak Menteri, tidak bisa diselamatkan. Tabib Luofu ada di sini. Siapa yang berani bilang tidak bisa diselamatkan? Su Qingwu. Nona Lu, beliau adalah Tabib Luofu. Dengan bantuannya, Menteri Lu pasti akan sembuh. Su Qingwu itu Tabib Luofu? Tidak mungkin. Anggota tubuhnya dingin, denyut nadinya lemah, disertai pendarahan. Ini adalah gejala yin yang terpisah. Setengah jam, jika tak ditusuk jarum, tak bisa diselamatkan. Kalau begitu, cepat tusuk jarum. Su Qingwu, jangan bercanda. Ini soal hidup mati seseorang. Kalau dia mati karenamu, aku pun tak bisa melindungimu. Aku belum bilang dia akan mati. Kau bicara apa? Anak muda, Menteri Lu mengalami perdarahan parah, ditambah serangan jantung, tubuhnya lumpuh, tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tolong jangan beri keluarga. Harapan palsu. Saya telah mempelajari akupunktur selama 20 tahun, belum pernah mendengar akupunktur dapat menyembuhkan perdarahan dalam. Apa kau benar-benar Tabib Luofu? Aku bisa membuktikannya bahwa dia Tabib Luofu. Kau membuktikan, kau hanya alat untuk memancing emosiku. Apa yang bisa kau buktikan? Jangan kurang ajar pada Pak Bai. Keluarga Bai dan Lu telah lama berteman. Dan dia pewaris di lingkaran Jing. Presiden grup Bai, ucapan Pak Bai. Ku percaya. Ternyata Anda Pak Bai? Su Qingwu, gadis kampung ini, benar-benar dekat dengan Pak Bai. Pak Bai, saya putri Direktur Lin, dari grup Baishi. Direktur Lin? Siapa? Pak Bai, jangan sampai tertipu oleh Su Qingwu. Dia bukan tabib, dia cuma ibu rumah tangga. Nona Lu, dia memang istriku. Jadi Anda benar-benar hanya seorang ibu rumah tangga? Bukan, aku sudah bercerai, aku orang bebas. Apa ayah benar-benar tak bisa diselamatkan? Celaka, Ayah, tak sempat. ayah, Ada apa? Pak Menteri kian parah. Minggir, biarkan aku melakukan akupunktur. Su Qingwu, apa maumu? Su Qingwu, aku mengenalmu. Cemburu pada Peiyu. Berlaga sebagai tabib sakti demi menarik perhatianku. Tapi sekarang bukan saatnya kita membahas perasaan. Aku pun tak berdaya. Jadi berhenti mempertaruhkan nyawa orang lain. Tak kusangka kau sekejam ini. Bahkan tega membunuh Menteri Lu demi balas dendam pada Alin. Kalau kalian tak punya otak, lebih baik donasikan saja. Jangan halangi aku menolong orang. Kau memang cemburu padaku. Bisa disembuhkan atau tidak, tentu saja pihak keluarga yang memutuskan. Nona Lu, saya Bai Shijing, siap mempertaruhkan segala harta keluarga Bai demi menjamin Tabib Luofu. Tabib Luofu, sejak umur 5, sudah membaca Huang Di Neijing dan Jin Gui Yao Lue. Di usia 11, ia sanggup menyembuhkan leukemia. Saya percaya, dia pasti mampu menyembuhkan Menteri Lu. Mohon izinkan aku melakukan akupunktur. Pak Bai, jangan membohongiku. Jika ayahku benar-benar tak tertolong, aku ingin ia pergi dengan tenang. Ayah, Hei, jangan coba-coba menghina jasad Menteri Lu. berani kau menista jasad ayahku. Mohon izinkan aku menuntaskan akupunktur ini. Pengawal, seret dia pergi. Jangan sentuh dia,
Mayat itu hidup lagi. Kau benar-benar tabib Luofu. Lepaskan dia. Luar biasa. Benarkah tabib Luofu mampu menghidupkan kembali orang mati dan menyelamatkan tulang belulang? Aku baru saja menyaksikannya sendiri. Menteri Lu, detak jantungnya terhenti. Ternyata kau tabib Luofu, mengapa tidak pernah memberitahuku? Karena tatapanmu tidak pernah tertuju padaku. Aku tidak bisa membiarkan Su Qingwu merebut semua pujian. Suntikan tadi hanyalah suatu kebetulan saja. Su Qingwu, anak yatim piatu dari desa. Bagaimana mungkin tabib Luofu? Karena Menteri Lu sudah sadar, kita seharusnya segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jika kau ingin Menteri Lu meninggal, silahkan. Dr. Lin, kau sebaiknya jangan lagi ikut campur dalam perawatan ayahku. Tabib Sakti, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ambilkan sarung tanganku yang steril ke sini. Aku akan melakukan reposisi tulang bagi Menteri Lu. Astaga, detak jantungnya kembali. Bagaimana mungkin? Pendarahan internalnya berhenti. Infak jantungnya juga sembuh. Tanda-tanda vital Menteri Lu terus membaik sekarang. 3, 2, 1. Ayah, Wah, aku pulih total. Bahkan mati rasa di tangan dan kakiku yang disebabkan oleh serangan jantung sebelumnya juga hilang. Mulai saat ini, kau adalah dokter pribadiku. Apapun yang kau butuhkan, bahkan seluruh harta keluargaku akan kuberikan padamu. Tabib Sakti, terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Cepat bangun. Selamat kau telah melangkahkan langkah pertama untuk balas dendam. Selamat Tabib Sakti. Selamat Tabib Sakti. Tidak, aku tidak akan membiarkan Su Qingwu sukses. Su Qingwu tidak boleh menjadi dokter pribadimu Kenapa? karena dia tidak memiliki izin praktik kedokteran. Su Qingwu besar di desa. Tak berpendidikan tinggi juga tak masalah. Masih sangat muda. Sudah menikah menjadi ibu rumah tangga. Mana mungkin dia punya izin praktik medis. Tak punya izin praktik medis. Itu kan ujian wajib untuk menjadi dokter. Bukankah ini praktik medis ilegal? Dokter, Anda benar-benar tak memiliki izin praktik medis. Memang saya tak punya izin praktik medis. Karena saya memang tak memerlukannya. Haha, jangan bikin aku tertawa. Ini praktik medis ilegal, menyesatkan pasien. Itu bisa dipidana. Peiyu, sudahlah. Aku memang tak salah. Kenapa? Katanya tak butuh izin praktik medis. Aku belum pernah mendengarnya. Siapapun jadi dokter, tak butuh izin praktik medis. Kau belum pernah mendengarnya karena kau orang biasa. Pakar tamu Perkumpulan Bayi Internasional tak memerlukan izin praktik medis. Perkumpulan Bayi Internasional. Bukankah itu lembaga medis tertinggi di PBB? Kabarnya seleksinya sangat ketat. Banyak profesor senior dalam negeri di perkumpulan bayi hanya bisa menjadi dokter biasa. Kabarnya, wakil direktur pun terus mengajukan permohonan ke perkumpulan bayi. Namun tetap harus dinilai 10 tahun, baru bisa diangkat. Benar, meski Su Qingwu memang tabib Luofu, itu cuma legenda kota. Untuk meraih pengakuan Perkumpulan Bayi Internasional masih jauh. Benarkah? Lalu apa ini surat undangannya? Perkumpulan Bayi Internasional mengundang Nona Su Qingwu sebagai pakar tamu. Mohon kesediaan Anda menerimanya. Jadi kau benar-benar pakar tamu? Benarkah kau pakar yang diundang khusus? Peiyu, kau sedang apa? Seenaknya memalsukan surat, lalu mengira bisa membuktikan diri sebagai pakar yang diundang khusus? Kau kira kami ini bodoh? Nona Lin, kau merobek undangan perkumpulan bayi, tak takut digugat? Digugat? Pembimbingku adalah anggota Perkumpulan Bayi. Meski suratmu ini asli, mengapa aku tak pernah mendengar pembimbingku menyebut namamu? Benar, mengapa aku tak pernah mendengar mengenai dirimu? Dari perkumpulan bayi, mengapa? Karena saat itu aku begitu naif, hingga percaya pada cinta yang kau janjikan. Begitu naif hingga mundur 6 tahun demi dirimu, lenyap tanpa jejak. Kau, anggota magang, yang masih dalam penilaian, jelas tak tahu siapa aku. Aku enggan menjelaskan pada kalian. Tunggu saja dokter perkumpulan bayi tiba.
kalian akan paham sendiri apakah surat undangan ini asli atau tidak. Dokter Perkumpulan Bayi Internasional akan datang saat aku kena serangan jantung. Aku pun pernah memanggil dokter itu. Namun kala itu mereka sedang bertugas di Afrika. Tak disangka, Dokter Perkumpulan Bayi Internasional akan datang untukmu. Menteri Lu, jangan sampai kau dikelabui Su Qingwu. Aku yang berkali-kali menelepon, meminta mentorku menanganimu. Jika perkumpulan bayi datang, itu pun berkat aku. Ini Guru, apakah hari ini Anda datang menjenguk Menteri Lu? Saya sudah tiba di rumah sakit, sebentar lagi tiba di ruang rawat. Kuperingatkan orang-orang tertentu, jangan terlalu berlagak. Yang palsu takkan pernah jadi nyata. Perkumpulan bayi ini datang karenaku. Tunggu sebentar. Guru, Paman Guru, maaf aku terlambat. Paman Guru, aku terlambat. Syukurlah kau datang. Paman Guru, aku sungguh tak sengaja terlambat. Semua orang sudah tahu bahwa Anda datang menolong, semua orang berebut datang. Dengan susah payah aku mendapat kesempatan bertemu Anda. Guru, bagaimana kau bisa memanggilnya Paman Guru? Oh, kau? Siapa namamu tadi? Meski kau tak tahu bahwa dia adalah ahli tamu perkumpulan bayi, setidaknya kau tahu bahwa dia adalah tabib legendaris Luofu yang termasyhur. Cepat panggil leluhur guru. Jika kau tidak mengakuinya, maka kau pun tak perlu mengakuiku. Leluhur Guru? Baiklah, Menteri Lu baru saja pulih. Beliau masih butuh istirahat. Silakan semua pergi. Kau tetap di sini. Mari kita bicarakan rencana perawatan selanjutnya. Baik. Mana mungkin perempuan yang hanya peduli pada keluarganya mendadak berubah menjadi tabib Luofu yang kini tak terjangkau olehku? Tabib Luofu ini mungkin sekadar gelar. Tadi situasinya rumit, siapa tahu dia yang menyelamatkannya. Atau justru pertolongan pertama kita? Meskipun begitu, dia tetap spesialis tamu yang diakui oleh gurumu sendiri. Belum tentu. Lagi pula guruku selama bertahun-tahun masih lajang. Kau bisa memeliharaku di luar. Kenapa Su Qingwu tak bisa menyimpan guruku di luar? Apa? Su Qingwu? Sudah secepat ini punya kekasih baru. Jangan-jangan Su Qingwu sudah berselingkuh dengan mentorku sebelum aku menggugat cerai Direktur Fu. Aku merasa 6 tahun pengorbananku percuma. Sudah cukup. Su Qingwu, dua pria ini hanyalah alat untuk memprovokasi perasaanku. Kau sampai mencari dua pria sekaligus. Demi mencuri perhatianku, kau benar-benar lapar perhatian. Diam. Diam. Sudah lama aku mau menghajarmu. Andai saja bukan karena menikah denganmu, paman kecilku takkan pensiun selama 6 tahun. Fulin, orang berotak kotor, melihat apapun jadi kotor. Ingat, aku tak ada sangkut paut denganmu, aku yang mencampakkanmu. Terangkan padaku, apa maksudnya pensiun 6 tahun gara-gara menikah? Artinya kau menyia-nyiakan 6 tahun, masaku untuk merawat dan menyelamatkan orang. Pak Bai, mari kita pergi. Su Qingwu, Kau tak apa-apa. antar aku ke Departemen Penyakit Dalam. Maaf ya, membuatmu menyaksikan drama ini. Dulu mataku memang rabun. Tak apa. Aku sudah menyiapkan hotel bagi para dokter. Kau mau menginap dekat rumah sakit? Kebetulan aku berniat menjual sebuah rumah. Boleh, pas sekali aku memang mencari tempat tinggal. Rumah ini 6 tahun lalu, kujual supaya Fulin bisa memulai bisnis. Ternyata masih tetap sama persis. Bahkan kamar tidurnya masih identik, bahkan Suka? Kalau suka akan kujual padamu seharga 10 juta rupiah. 10 juta? 10 juta per meter persegi? 10 juta saja, lunas. Harga properti sekarang sedang jatuh.
biaya perawatannya jauh lebih mahal daripada nilai rumahnya. Jika Nona Su ingin beli, kita bisa bertukar WeChat, lalu langsung transfer ke saya. Sepertinya Pak Bai kurang paham realita, tak tahu harga rumah saat ini. Saya tak bisa mengambil keuntungan dari Bapak. Meski saya butuh uang, begini saja suakan rumah ini kepada saya dengan harga 10 juta. Kalau begitu, bolehkah Nona Su menambah WeChat saya? Jika nanti ada masalah dengan rumah, silakan hubungi saya. Baiklah, merepotkan Pak Bai. Saya ingin melihat-lihat dulu. Bantal ayamku. Senang sekali, ayam kecilku. Ibu sangat merindukanmu. Pak Bai, mana ada menyewa rumah tanpa bayar? Katakan saja, rumah itu dihadiahkan untuk ditinggalinya. Diberikan padanya, dia pasti menolak. Pak Bai, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya benar-benar senang. Baiklah, kami ada urusan. Kami pamit dulu. Kalau begitu saya antar. Tak perlu, aku tinggal di seberangmu. Tinggal di seberang? Kamu tinggal tepat di seberang? Agar mudah menengok menteri Lu. Wah, kita benar-benar berjodoh ya. Baru kenal, sudah bertetangga. Sebenarnya kita bukan baru kenal. Silakan, hati-hati. Tolong kami. Iya, kepalaku sangat sakit. Tenang saja, aku di sini kalian pasti akan baik-baik saja. Sejak hari itu, sebagai ateis, pertama kalinya aku percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Hidupku yang hitam putih, yang cuma berisi angka serta rencana, menjadi berwarna. Benar-benar kebetulan. Oh ya, kalau kau mau membuka laboratorium, besok kita bisa menekan kontraknya. Boleh kita ubah lokasi penandatanganan ke rumah keluarga Bai? Aku ingin memintamu untuk memeriksa nenekku. Tentu saja bisa, keluarga Bai sudah amat membantuku. Nanti begitu obat baruku rampung dikembangkan, para pasien Alzheimer dapat terbebas dari derita. Bagus sekali. Mereka pasti bangga memiliki tabib penyayang sepertimu, berhati mulia. Aku tak mengharapkan itu cuman keinginan. Hari ini kamu pun lelah. Istirahatlah dulu. Tidurlah. Begitu kau bangun, kita makan bersama untuk merayakan suksesnya perceraianmu, sekalian merayakan kerja sama kita yang menyenangkan. Baiklah, selamat siang. Selamat siang. Mana mungkin? Sejak lahir, ususku tidak berkembang sempurna. Kelainan bawaan ini tak ada yang bisa menyembuhkannya baik di dalam maupun luar negeri. Kecuali kalau menemukan tabib Luofu yang tersohor. Namun Nyonya Fu adalah tabib Luofu. Jadi Tuan Fu tak perlu cemas. Mustahil. Dia tak mungkin bisa menyelamatkanku. Alin, ususmu sejak lahir tidak berkembang sempurna. Meski Su Qingwu bersedia menolongmu, kurasa tak ada jalan. Ayahku mengenal banyak dokter-dokter terbaik, pasti bisa menolongmu. Jangan lagi bersedih untuk orang yang tak berperasaan ini. Terima kasih, Peiyu. Saat aku dalam masa tersulit, hanya kau yang menemaniku. Tentu saja, kau orang yang paling kucintai, serta ayah anakku. Anak Su Qingwu telah tiada. Namun anak Lin Peiyu masih ada. Bila aku menyingkirkan anak Lin Peiyu demi menebus nyawa anak Su Qingwu, apakah Su Qingwu akan kembali padaku? Alin, kamu membuat anak itu ketakutan. Maaf, tadi aku sedang memikirkan sesuatu. Hingga melamun. Apakah Su Qingwu belum juga membalas pesanmu? Dia benar-benar manja. Bagaimana mungkin ia tak peduli padamu dan Nyonya Tua? Lagi pula, Nyonya Tua juga memerlukan perawatannya.
Setelah bercerai, Su Qingwu, kenapa tiba-tiba pandai berdandan? Apa dia kerasukan? Berdandan secantik ini, datang untuk minta maaf padaku ya. Aku tahu dia tak bisa hidup tanpaku. Jangan pikir aku bakal mudah memaafkanmu. Namun, Pak Bai, mengapa berinvestasi dalam riset dan pengembangan obat Alzheimer? Apakah ini demi membantu para lansia atau ada alasan lain? Keluarga mana yang tak punya orang tua? Selama masih ada orang tua, ada risiko terserang penyakit ini. Namun, selain dirimu, siapa lagi yang sanggup mengembangkan obat Alzheimer? Berinvestasi padamu merupakan kehormatanku. Su Qingwu, berani sekali kau mengacuhkanku? Alin, aku ingat kau sudah menandatangani surat cerai dan berniat menyerahkan separuh asetmu kepadanya. Tapi sekarang, dia malah berselingkuh. Kita harus kumpulkan lebih banyak bukti. Nantinya, dia takkan dapat sepeser pun. Betul. Jangan mimpi kau bisa mengambil uangku sedikit pun. Aku ingin lihat bagaimana dia menjaga penampilan glamornya ini. Untuk memikat pria lain, Kau tahu mengapa Su Qingwu mendadak ingin menceraikanmu? Pasti karena dia sudah akrab dengan Bai Shijing. Tapi menurutku, alasan Bai Shijing tertarik padanya pasti karena dia menyangka Su Qingwu bakal meraih setengah hartamu, serta meraup hasil riset kita. ini buah jerih payah kita bertahun-tahun. Su Qingwu tak usah bermimpi mengambil sedikit pun hasilnya. Oh ya, ini berisi data terkait obat anti pikun yang kuteliti sebelumnya. Laporan risetmu jelas tak perlu dilihat. Lagi pula, kau kan tabib Luofu. Hanya hasil penelitianmu yang layak disebut terpercaya. Tabib Luofu, jangan tertawa. Apa yang kukatakan sangat serius. Ah, jangan bercanda, terus memanggilku tabib Luofu. Aku merinding. Kalau begitu, mari makan dulu. Aku sudah menyiapkan hidangannya. Semua ini makanan favoritmu. Kau masih ingat apa makanan kesukaanku? Sepertinya Tuan Bai demi merekrut bakatku ini sudah berupaya keras ya. Tentu saja, hanya orang bodoh yang mau melepaskanmu. Sudah tahu aku ada di sini, masih saja berani menantangku terang-terangan. Su Qingwu, kau kebangetan. Mau kau tabib Luofu atau pakar medis ternama, pada akhirnya kau tetap cuma ibu rumah tangga. Cuma anjing yang bisa. Alin pukul kapan saja. Kita lihat saja nanti, bagaimana kau menjaga harga dirimu. Rumah Sakit Fu terus mengembangkan obat anti kanker, kabarnya sudah memasuki tahap paling krusial. Apa kau akan kembali membantunya? Ini hasil risetku bertahun-tahun. Su Qingwu muncul di tengah jalan. Bukankah hendak merampas jasaku? Tapi tak akan kubiarkan kau berhasil. Maaf, permisi. Maaf, permisi. Silakan makanannya. Karena makanannya telah siap, ayo kita makan. Grup Farmasi, Bai, menyambut kedatangan Nona Su. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Baik, terima kasih. Apa? Dia pergi ke grup farmasi Bai. Dan yang akan diteliti justru obat anti Alzheimer. Bukankah dia ingin mencuri hasil penelitianku? Lalu melanjutkan riset obat anti kanker? Lalu kenapa ia meneliti obat anti Alzheimer? Apakah karena Sayang, ku dengar rumah sakit belakangan ini baru saja menerima banyak dana. Bisakah kau menyalurkan sedikit dana untuk meneliti obat anti Alzheimer? Aku punya teman yang baru saja menemukan formula, tak perlu banyak dana dan berpeluang berhasil. jika kau tak mau merawat ibuku, katakan saja. Jangan buang-buang uangku, lalu berpura-pura mulia. Kalau obat anti Alzheimer semudah itu diteliti, mengapa orang lain tak melakukannya? Sayang, aku bukan begitu. Aku hanya berharap ibu lekas pulih. Jadi, aku akan memberikan formulanya padamu. Itu benar-benar... Sudahlah, bisakah kau berhenti menggangguku? Aku meneliti obat anti kanker, sudah sangat melelahkan. Aku tak punya waktu untuk meneliti. Omong kosongmu.
mengidap Alzheimer, tinggal cari perawat saja. Itu mudah. Kanker bisa mematikan, itu yang utama. Jangan terus-terusan mengusikku soal remeh. Ibu rumah tangga memang tak punya wawasan. Menantu tersayang, makan permen, jangan bersedih. Bu, meski dananya terbatas, tak apa. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan membuat ibu pulih dan hidup bermartabat. Ternyata ia melakukannya demi kesembuhan ibuku. Andai saja dulu ku alokasikan dana, berinvestasi pada proyek itu, mungkin kini sudah ada hasilnya. Alin. Obat anti pikun tak lebih mudah dari obat anti kanker. Sebelum hasilnya keluar, kau tak perlu menyanjungnya. Lagi pula, kita meneliti obat barat, apa yang dia seorang tabib Tiongkok mengerti. Dia cuma membual. Benarkah? Tapi aku selalu merasa dia pasti sukses. Su Qingwu, kau sudah bercerai masih merayu pacarku. Begitu aku masuk keluarga Fu, aku tak akan biarkan nyonya tua kesayanganmu hidup tenang. Restoran bintang kalian tak ada layanan untuk menyadarkan pemabuk. Saya sungguh minta maaf, Pak. Mungkin karena waktunya terlalu singkat, anggur ini belum terbuka sempurna. Saya sungguh minta maaf, Pak. Gara-gara kau, suasana hatiku seburuk wine ini. Santap malam pertama dengannya, semuanya sempurna. Kini dihancurkan wine sialan ini. Sungguh mengecewakan. Anggur ini setara gaji saya berbulan-bulan. Saya betul-betul tak sanggup menggantinya. Saya sungguh minta maaf. Baiklah, Tuan Bai. Bagaimana jika saya coba meracikan minuman baru untuk Anda? Suatu kehormatan. Tuan Bai, boleh saya minta api? Dengan senang hati. Minuman ini kami sebut Cheng Guang untuk Anda. Su Qingwu, kita belum sah bercerai. Berani-beraninya kau makan malam, hanya berdua dengan pria lain. Apapun yang kulakukan tak perlu kulaporkan padamu, mantan suami. Masa tenang perceraian selama sebulan, belum berakhir. Kita belum sah bercerai, artinya kau masih istriku. Aku sudah mantap untuk bercerai. Sebulan lagi kalau kau berani berubah pikiran, tunggu saja gugatan cerai dariku. Kau sengaja mau membuatku marah? Baiklah. Kalau begitu akan kurekam. Aksi menggoda pria lain, kita lihat saja bagaimana kau bisa bercerai. Kita lihat nanti bisa cerai atau tidak. Fulin, jaga kata-katamu, atau jangan salahkan aku kalau aku jadi tak sopan. Aku tahu alasan kau marah. Hanya soal keguguran, bukan? Aku akui, kau memang berhasil menarik perhatianku. Kalau kau mau anak, akan kuberi sekarang juga. Tak tahu malu. Tak kusangka setelah bercerai, kau justru berubah jadi kucing liar. Dengan tampilan baru sekarang, aku akui kau makin menarik perhatianku. Kau bahkan sengaja memilih anggur merah yang kita minum di hari pernikahan kita. Bagaimana? Masih tak bisa melupakan. Saat kita bersulang bersama, lalu kau bergairah, menempel padaku. Suka dengan hadiah, ulang tahun pernikahan keempat kita. Ya. Hari ini mau mengulang trik lama? Mau dia melihat betapa murahan dirimu? Su Qingwu,
Kau sinting? Barusan aku khilaf. Aku tak sengaja. Fulin, dulu aku tak pernah merasa kau sebegitu munafik. Aku merasa percuma atas perasaanku padamu dulu. Sekarang aku muak melihatmu. Su Qingwu, jangan kelewatan. Aduh, Kau tak lihat dia menolak. walau kau tuan bayi, kau tak berhak mencampuri urusanku, bukan? Kalau begitu Farmasi Grup Bai, selaku pemasok obat terbesar bagi rumah sakit Fu, punya hak kan? Maaf Tuan Bai, Alin cuma kesal pada Su Qingwu. Makanya ia kurang sopan padamu. Namun pasokan obat di rumah sakit Fu masih sangat bergantung padamu. Mari pergi. Alin. Menyinggung Tuan Bai, keluarga Fu bakal hancur. Apa kau rela gara-gara wanita keji itu membuat jerih payah kita bertahun-tahun menjadi sia-sia? Hah, Kalau terus-menerus menghela napas, keberuntunganmu bisa lenyap loh. maaf Tuan Bai, membuatmu menyaksikan sandiwara ini. Sungguh sayang. Tak bisa menenggak cengguang itu, memang agak disesalkan. Maaf Pak Bai, di lain kesempatan. Saya pasti akan menebusnya. Mau minum? Jelas kau yang dirugikan. Yang seharusnya minta maaf bukan kau. Saat kau meracik minuman tadi, tanganmu serasa punya sihir, bakat semacam ini. Tak seharusnya terkubur oleh kisah cinta yang gagal. Jika kau sungguh ingin meminta maaf, tolong sembuhkan ibuku dari kelainan perkembangan usus bawaannya. Ia sangat butuh dirimu. Sayang, minumlah sup obat ini. Perutmu akan sembuh. Padahal aku selalu makan tepat waktu. Makanannya pun kau yang masak, bukan makanan instan. Mengapa perutku makin sakit? Sayang, sebenarnya ini bukan sakit perut biasa, melainkan karena kelainan perkembangan usus bawaan. Penyakit ini tak bisa disembuhkan, hanya bisa diringankan dengan sup obat. Tapi tenanglah, aku akan terus membuatkanmu sup obat untuk meredakan rasa sakitmu. Kau kan bukan dokter. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah kau cuma ingin pamer jasamu? Hanya semangkuk bubur millet. Lihat betapa hebatnya dirimu. Kalau kau tak mau, sudahlah lupakan. Saya bersedia. Pak Bai berinvestasi pada penelitian saya, obat anti pikun. Dananya pasti sangat besar. Sebagai gantinya, saya bersedia meracik sup obat untuk Nyonya Tua. Seumur hidup, dengan tulus. Hebat. Aku berterima kasih atas nama ibuku. Tapi ku dengar, Fulin juga mengalami kelainan usus bawaan. Kalau dia tahu, kau memberikan resep makanan sehat yang kuciptakan untuknya kepada ibuku. Tak terbayang amarahnya. Marah, dia pantas. Jika Fulin menganggap itu cuma semangkuk bubur millet biasa, maka nanti meski menderita, jangan harap bisa makan lagi sebutir pun bubur millet buatanku. Dasar kamu, sampai sudut bibirmu terangkat begitu, jelas sekali kamu sedang senang. Sepertinya berhasil, ya. Tapi Nek, meski aku telah menceritakan masa lalu kami, dia tetap tak ingat tentang perasaanku padanya. Besok jangan sampai keceplosan ya. Aku paham, hal seperti ini mesti diungkapkan langsung oleh orang yang bersangkutan. Dia baru saja bercerai, pasti belum terpikir untuk berpacaran. Aku juga tak mau membuatnya kembali kecewa pada cinta. Jadi, aku rela menunggu. Cucuku yang baik, semangat. Meskipun memaksa seseorang memang tidak baik, namun buah pahit itu juga bisa jadi penyelamatnya. Iya. Alin, ayahku bilang, nenek keluarga Bai juga mengidap kelainan usus bawaan. Penyakit ini tak bisa disembuhkan, tapi mereka mengundang seorang tabib Tiongkok yang mahir meramu herbal. Besok pagi dia akan datang ke rumah keluarga Bai. Bagaimana kalau
Besok kita menjenguk nenek keluarga bayi. Nanti, setelah resep herbalnya siap, penyakitmu bisa diredakan. Terima kasih, Payu. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tak tahu harus apa. Kita ini suami istri, tak perlu sungkan. Aku tak seperti Su Qingwu, yang begitu kejam, padahal dia tabib Luofu. Tapi ia tak tahu cara mengobatimu. Berarti dia sama sekali tak mencintaimu. Jangan bicara seperti itu. Dulu saat perutku sakit, dia selalu membuatkan bubur millet untukku. Setiap kali ku minum buburnya, sakit perutku reda. Hanya bubur millet, siapa sih yang tak bisa memasaknya? Memakai itu untuk pamer, benar-benar tak tahu malu. Nyonya, pulanglah. Pak, Nyonya tua dipaksa oleh Anda sore ini menyantap masakan Nona Lin, lalu sekujur tubuhnya muncul ruam merah, dan beliau pingsan. Apa? Tuan Muda, akhirnya Tuan Muda pulang. Bu, Nyonya tua hari ini setelah makan masakan yang dibuat Nona Lin, tiba-tiba muncul ruam merah. Maksudmu, aku meracuninya? diam. Halo, Bu. Su Qingwu, ibuku sakit dan muncul ruam merah, tapi kau tidak menjawab teleponku. Apa kau masih punya hati nurani? Kau ingin ibuku cepat mati? Muncul ruam merah. Apakah beliau makan sesuatu yang membuat alergi? Kalian memberi ibu makan mangga? Mangga? Hari ini Nona Lin membuatkan kue untuk Nyonya besar. Bukankah itu kue mangga? Sarah, ini kue yang paling ibu ingin makan kan? Wah, terima kasih. Ada mangganya? Kalau begitu aku tidak bisa makan. Kenapa? Menantu kesayanganku sudah berpesan, aku tidak boleh makan mangga. Kalau makan akan muncul bintik-bintik merah. Jadi ibu alergi mangga? Lebih baik mati karena alergi. Di rumah ini, siapapun yang membela Su Qingwu. Bahkan seekor anjing pun harus disingkirkan. Begitu ya, berarti dia menindas Nyonya tua. Membatasi Nyonya tua. Tidak apa-apa, ini mangga impor, tidak apa-apa dimakan. Baiklah kalau begitu. Enak-enak. Anak baik. 6 tahun lalu kalau bukan karena Su Qingwu mau mengurus orang pikun yang menderita demensia sepertimu, apa dia pantas menikah dengan Alin? Setelah kau mati, Alin tidak akan selalu menggunakanmu untuk mendekati Su Qingwu. Nona Lin, Nyonya bilang, Dia dan Su Qingwu sudah bercerai. Jangan lupa. Siapa Nyonya Fu? Siapa majikanmu? Lin, sudah ku bilang ibu tidak bisa makan mangga. Kau tidak ingat? Apa kau pikir ibu pikun lalu merepotkan? Kalian mau dia cepat meninggal? Kalau begitu, aku akan segera membeli obat alergi. Minum obat alergi tidak berguna. Di buku resep yang kutinggalkan di rumah, ada resep obat khusus. Cepat kau lihat. Baik, aku akan memperhatikan kondisi ibu. Cepat tambahkan aku kembali di WeChat. Jika ada perubahan di sini, aku akan segera memberitahumu. Baik, aku mengerti. Bagaimana bisa kau punya anak yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Bibi Li mungkin tidak bisa mengatur apinya dengan baik, maka resep obat itu tidak akan efektif. Lebih baik aku yang membuatnya sendiri. Ternyata dia selalu memikirkan urusan kami, berusaha keras untuk menjadi istri yang baik dan pandai memasak, menantu yang baik. Menantu kesayangan. Menantu kesayangan. Menantu kesayangan. Su Qingwu, ibu memanggilmu, apa hubungannya dengan Lin Peiyu? Tidak ada apa-apa. Aku tutup, aku sibuk. Su Qingwu, sekarang juga kau kembali. Aku ingin bicara denganmu soal pembagian harta. Jika kau tidak kembali, kau akan kusir tanpa harta sepeser pun. Silakan saja kau coba. Halo. Halo, Su Qingwu. Dasar wanita tak punya hati. Percuma ibu sangat menyukaimu, dasar wanita tidak tahu berterima kasih. Ibu, aku pulang. Su Qingwu, kenapa baru datang? Alin,
Tentang resep Su Qingwu, aku kurang paham. Maukah kau? Pergilah ke ruang belajar dan tunggu aku. Aku... Ibu, kenapa ibu jadi begini? Su Qingwu, kau sudah pergi. Kenapa kembali lagi? Maaf aku terlambat. Wanita tua menyebalkan. Cepat atau lambat akan kubuat kau menyesal. Kubuatkan sup obat untukmu. Su Qingwu, jangan kekanakan. Aku tahu kau masih peduli padaku dan ibu. Aku datang menyelamatkan ibu. Jangan banyak bicara. Pergi. Su Qingwu, kau gila? Kenapa memukul Alin? Apa alasannya? Memukulnya, bukan dirimu kan? Siapa di rumah ini yang tak tahu? Ibu tak makan mangga? Katakan, kau yang melakukannya? Bukan Peiyu, ibu yang mengambilnya sendiri. Menantu tercinta. Ibu, aku sangat tak nyaman. Menantu tersayangku. Ibu, aku merasa benar-benar tidak enak badan. Kemari. Ibu, bagaimana kondisi ibu? Masih kurang enak badan? Aku tak mau makan mangga. Tidak ingin, tidak ingin. Baik, ibu, kita tidak akan makan itu. Tak akan memakannya lagi. Baik ya. Menantu tersayangku, bagaimana kalau ibu beristirahat saja? Su Qingwu, kau. Tak apa. Menantu tersayangmu ada di sini? Ini sudah larut malam. Tidurlah di sini saja. Tak usah. Kita sudah cerai. Sebaiknya kita menjaga jarak. Bulan depan kita akan ke kantor catatan sipil untuk resmi bercerai. Kalau kau berani menyesal, jangan salahkan aku kalau kau sangat menyesal. Su Qingwu, apa kau sungguh serius? Jika bukan karena dulu ibu begitu baik padaku, aku bahkan takkan datang mengingatkanmu soal perceraian. Aku tak mungkin menginjakan kaki di tempat ini lagi. Su Qingwu, kalau ada yang tak kamu suka, bilang saja. Tak perlu begini. Aku tak puas. Fulin, pikirkanlah sendiri dulu. Di rumah ini, kau dan ayahmu tak puas padaku. Kupikir bersabar bisa membawa damai. Nyatanya itu sekadar mimpi di siang bolong. Angan kosong. Siapa yang membiarkan petugas kebersihan sepertimu masuk ke ruang kerja Alin? Kau masih berani mencuri uang? Letakkan segera. Anda pasti ayah, ya? Halo ayah, aku menantumu, Su Qingwu. Aku belum dengar Alin menikah. Cepat taruh kartu dan uangnya. Keluar. Kalau tidak, akan kulaporkan ke polisi. Kau tak pernah mengumumkannya ke publik hubungan kita. Bahkan pada ayahmu pun kau tak mengatakannya. Karena itu, orang-orang di rumah sakit menyebut Lin Peiyu sebagai nyonya direktur. Fulin, apakah aku begitu memalukan bagimu? Ayahku selalu ingin aku menikah dengan seorang menantu perempuan yang sukses untuk dipamerkannya. Kau tahu itu kan? Tak bisakah kau memahami orang tua? Sudahlah, jangan mengada-ada. Aku sudah muak dengan pernikahan yang konyol dan memalukan ini. Kalau ibuku kenapa-kenapa lagi karena kau, jangan salahkan aku kalau aku lepas tangan. Sudahlah, kita saling tak usah mengganggu. Kau hanya merasa, aku tak memberimu status, kau jadi tak punya muka di luar sana, kan? Ikut aku. Fulin, mau apa? Semua ini baru saja aku belikan untukmu. Su Qingwu, semua yang kau pakai dan makan di keluarga Fu. Bukankah semuanya yang terbaik? Kalau kau tak suka ini, akan kuganti semuanya untukmu. Apapun yang membuatmu tak puas, katakan saja padaku. Aku tidak puas denganmu, bisa diganti? Di matamu, Fulin, aku cuma boneka penurut, memainkan peran sesuai seleramu. Begitu ada pertentangan, kau tak pernah introspeksi, tapi selalu menganggap bahwa itu masalahku, salahku. Kalau begitu katakan padaku. Bukankah sudah kukatakan, semuanya bisa kita bicarakan? Sudah terlambat. Su Qingwu, kenapa kau tak bisa terus memainkan peran yang paling kau kuasai? Apa kau tak paham? Meninggalkan keluarga Fu, sehebat apapun dirimu, di mata pria lain, kau tetap tak berharga. Tak berharga di mata pria lain? Pria yang kau maksud hanya kau dan ayahmu, bukan? Aku sudah mengorbankan segalanya, bekerja keras tanpa mengeluh untuk keluarga, semata-mata demi di mata kalian, perasaan yang dianggap tak bernilai, dan bertahan sampai sekarang. Sekarang, semuanya telah berakhir. Su Qingwu, menurutmu dengan usiamu sekarang ini, ditambah sikap keras kepalamu, di sisa hidupmu nanti akan ada pria yang menyukaimu. Ku peringatkan kau, tidak akan ada.
Keluarga bisa memberikanmu semua yang kau inginkan, termasuk urusan perasaan, itu pun bisa kuberikan padamu. Tidak usah bercerai. Lepaskan aku, tak ada lagi yang perlu kubicarakan denganmu. Kalau begitu tak perlu berbicara. Bukankah kau merasa hidup ini membosankan? Kalau begitu mari kita buat kejutan kecil. Fulin, lepaskan aku. Lepaskan. Bagaimana? Sekarang kau merasakannya? Fulin, lepaskan aku. Aku akan menuntutmu atas pemerkosaan. Alin, kalian sedang bertengkar? Fulin, aku benar-benar tak tahan lagi. Kalian bahkan membiarkan Lin Peiyu memakai piyamaku, begitu ingin mempermalukanku. Peiyu tadi, hari ini datang memasak ramuan untuk ibuku. Tak membawa pakaian, jadi. Beginikah yang kalian lakukan? Saat membahas kerjaan siang tadi, sungguh lucu. Apa maksudmu? Menungguku sedetik lebih lama di sini, membuatku muak. Su Qingwu, ingat ucapanmu hari ini, nantikan saat kau keluar. Takkan ada pria yang mau barang bekas sepertimu. Jangan sampai kembali sambil menangis. Su Qingwu, kau menjatuhkan sesuatu. Su Qingwu, kau ingin mengubah gayamu untuk menarik perhatian Alin. Memang hampir berhasil. Tapi hubungan aku dan Alin sangat dalam. Selama aku bisa menyembuhkannya, penyakit bawaan usus yang kurang, aku akan menjadi Nyonya Fu yang baru. Oh, benarkah? Kurasa kau akan kecewa. Karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dirawat dengan makanan sehat, dan aku sudah bosan dengan Fulin, jadi kuberikan padamu. Berpura-pura. Malam-malam begini kenapa kau datang? Saat kau pergi, aku baru mau keluar untuk membuang sampah, lalu melihatmu bergegas pergi. Malam-malam begini, sendirian itu tidak aman, jadi aku diam-diam mengikutimu. Kau tidak marah, kan? Tentu saja tidak. Malam-malam begini memang sulit mendapatkan taksi. Aku sedang khawatir tidak bisa mendapatkan taksi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu, ayo kita naik mobil. Bai Shijing, demi mendapatkan Su Qingwu, kau sampai mengejarnya ke sini. Benar-benar memalukan. Su Qingwu itu wanita yang murahan. Baru saja pergi, dia sudah dekat dengan pria lain. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya menginginkan uangmu. Aku bersamamu bukan karena uangmu. Apa kau lupa dulu saat kita menikah, kau hanyalah seorang residen magang dengan gaji 2.000 sebulan. Tidak, kau tidak mengenalnya. Dia bukan wanita yang mata duitan. Saat aku bukan siapa-siapa, dialah yang menemaniku merintis usaha dari nol. Saat kau bukan siapa-siapa, bagaimana kau bisa tahu kalau dia matre? Lagi pula, sekarang kau sudah kaya, tapi dia masih saja mencoba merayu Pak Bai. Bagaimana kau bisa bilang dia wanita yang buruk dan matre? Peiyu, aku menyukai dirimu. Dirimu yang anggun dan tidak suka bersaing. Bukan dirimu yang sekarang berpikiran sempit dan penuh dengan kecemburuan. Alin, aku tidak seperti itu. Aku bukan orang bodoh yang bisa kau bodohi. Aku punya penilaian sendiri. Dan untuk selanjutnya, aku tidak ingin mendengar kau menjelek-jelekkannya lagi. Aku telah mengecewakannya, kehilangan anak kami. Aku bukan ayah yang baik. Fulin, apa kau sekarang mengkhawatirkan Su Qingwu? Kau mengkhawatirkan anakmu dengannya, lalu siapa yang akan mengkhawatirkan anak kita? Jangan lupa, kaulah yang memohon padaku untuk melahirkan anak untukmu. Sekarang kau bertingkah seperti ini. Untuk siapa? Kau benar-benar jahat. Kalau bukan demi keluarga ini, aku sudah menggugurkan anak ini sejak lama. Bau alkohol begitu menyengat pagi-pagi begini, ada apa denganmu? Perutku keroncongan, ingin makan masakan menantu kesayanganku. Bu, ada roti di lemari es. Ibu makan itu dulu saja. Menantu kesayangan tidak bisa memasak untukmu lagi. Kenapa? Karena kami sudah bercerai. Dia tidak akan kembali lagi. Hah? Tidak kembali? Tidak kembali? Jangan meratap, berisik sekali. Su Qingwu ini juga, dia ternyata tabib Luofu. Tapi kenapa tidak bilang dari dulu? Saya lihat banyak teman lama yang sakit parah, sekarang semuanya tidak bisa diperas lagi.
Sayang sekali. Ayah, bisakah ayah sedikit bicara di depan ibu? Ayah sudah membuatnya menangis. Dan juga, kenapa ayah melempar kulit biji melon ke kepala ibu? Dia kan istri ayah. Saat dia masih muda, dia juga banyak membantu ayah. Memangnya, apa yang saya katakan salah? Dia menyembunyikan identitasnya tidak apa-apa, beraninya dia membawa resep obat anti pikun untuk diteliti di rumah orang lain. Su Qingwu selalu menganggap dirinya sebagai menantu keluarga Fu, hanya saja kita tidak menganggapnya sebagai... Orang jahat. Orang jahat. Jangan menjelek-jelekkan menantu kesayanganku. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Dasar perempuan tua, pergi sana. Kalau kau berani membela Su Qingwu lagi, pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih itu, aku akan mengusirmu juga. Ayah, bisakah ayah tenang sedikit? Ayah tidak merasa keluarga kita sudah cukup kacau. Ibu, jangan menangis, jangan menangis. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menjelek-jelekkan menantu kesayangan lagi, oke? Saya tidak mau dengar. Kaulah yang membawa menantu kesayangan keluar dan menghilangkannya. Bu, Untuk apa membujuk orang bodoh? Sekalipun sedih, tidurlah, semuanya akan terlupakan. Cepat usir dia, usir tanpa harta sepeser pun, lalu nikahi Peiyu. Ayahnya adalah seorang eksekutif di farmasi grup bayi, bisa memberi banyak diskon untuk obat-obatan rumah sakit kita. ayah, Su Qingwu adalah Nyonya Fu yang kunikahi secara resmi di keluarga Fu. Jangan meremehkannya seperti itu lagi. Kukira kau benar-benar tidak berguna. Kapan aku meremehkannya? Sudahlah, nanti aku masih harus mengunjungi keluarga Bai. Aku mandi dulu. Paman, demi orang yang tidak tahu berterima kasih, seperti Su Qingwu, tidak pantas membuat Anda marah. Semoga amarah Paman reda. Peiyu, andai saja kau tidak pergi ke luar negeri, menikah dengan Alin, betapa indahnya. Paman, saya sudah mengandung anak Alin. Setelah mereka bercerai akhir bulan ini, kami akan menikah. Tahun depan, Anda pasti akan mendapatkan cucu. Peiyu, kamu memang yang terbaik, pandai mengurus rumah tangga dan juga berbisnis, di luar juga membantu, usaha Alin, keluarga Fu memiliki menantu sepertimu, sungguh merupakan keberuntungan. Paman terlalu memuji saya jadi malu. Oh iya, Paman, obat anti kanker rumah sakit Fu sudah hampir habis. Saya pikir saya akan mengunjungi keluarga Bai dan mendapatkan obat ini. Ini hal yang bagus, jika ini berhasil, keluarga Fu dapat menghemat banyak biaya penelitian. Su Qingwu juga ingin mendapatkan investasi ini untuk meneliti obat anti pikun. Jika dia yang mendapatkannya lebih dulu, kekayaan keluarga Fu akan terancam. Apa? Perempuan jahat itu? Beraninya dia merebut dana keluarga Fu? Iya, Paman. Masalahnya adalah pihak keluarga Bai belum tahu bagaimana sifat aslinya dan tidak ada yang memberitahu mereka tentang masa lalunya yang buruk. Jika dia membujuk mereka dengan kata-kata manis, bukankah dia akan mendapatkannya lebih dulu? Jangan terlalu khawatir. Kebetulan saya kenal dengan Pak Tua Bai dari keluarga Bai. Kami anggota klub catur yang sama. Sebentar lagi, saya akan pergi bersamamu mengunjungi keluarga Bai. Dan di depan Pak Tua Bai, membongkar sifat asli Su Qingwu. Rebut kembali aset keluarga Su. Benarkah? Paman memang hebat. Soal ini saya sangat bergantung pada Anda. Namun, jangan beritahu Alin. Dia sangat perhatian pada Su Qingwu. Aku khawatir dia akan menghambat kita. Tenang saja, aku tidak akan memberitahunya. Baguslah. Semoga hari ini kita bisa mempermalukan Su Qingwu. Pasti? Su Qingwu, meskipun kau tabib Luofu, lalu bagaimana? Selain identitas itu, kau hanyalah seorang wanita, hanya menantu keluarga Fu. Dengan Pak Tua Fu yang menjelekkanmu, itu sudah cukup untuk menghancurkan reputasimu. Aku tidak sengaja menyentuhmu. Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tapi aku ingin mengambil keuntungan darimu. Saat kau menyentuhku seperti ini rasanya nyaman. Tadi malam, terima kasih sudah menemani saya minum. Tidak masalah. Setelah tidur nyenyak, silakan mandi dan pergi ke keluarga Bai. Kalau begitu saya mandi dulu. Kamu juga mandi dulu. Nanti kita berkumpul di sini.
Kenapa menatapku seperti itu? Apakah ada yang berbeda? Tidak, sangat cantik. Terima kasih. Nona Su, apakah Anda ingin mendapatkan surat cerai? Benarkah kau bisa melakukan hal seperti itu? Jika benar, saya sangat menginginkannya. Saya tidak punya kemampuan sebesar itu. Tetapi, Menteri Lu bisa. Saya sudah menghubunginya. Dia bilang, asalkan Anda mau, kapan saja bisa. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak Menteri Lu. Kalau hari ini bisa, setelah mengunjungi nenek baik, saya ingin malam ini mendapatkan surat cerai. Baiklah, mau makan malam di rumahku. Nanti sore aku temani kamu mengambil surat cerai. Ya, terima kasih Pak Bayi. Sama-sama, aku juga ikut senang untukmu. Kalau lamaran hari ini berhasil, dia dapat surat cerai, aku langsung bisa menikah dengannya. Benar-benar momen yang membahagiakan. Kalau begitu, aku akan menelepon Fulin sekarang. Dengan dukungan Menteri Lu, aku tidak takut dia akan menyesal. Qingwu, dia pasti sudah memaafkanku. Qingwu, kamu sudah memaafkanku, kan? Aku datang untuk mengingatkanmu, kita bisa mengambil surat cerai hari ini. Hari ini jam 3 sore, berkumpul di depan kantor catatan sipil. Kalau kamu berani tidak datang, Menteri Lu tidak akan melepaskanmu. Menteri Lu, kamu benar-benar mengandalkan jasa menyelamatkan Menteri Lu untuk membuatnya menyuruh kita segera bercerai? Memang kenapa? Su Qingwu, sampai kapan kamu mau membuat keributan ini? Aku sudah sangat mengalah, jangan keterlaluan. Fulin, kau masih tidak mengerti, kita sudah berakhir, kita semua sudah dewasa, memberi satu sama lain sedikit rasa hormat, bukankah begitu? Kalau tidak, jika benar-benar sampai ke Menteri Lu, yang terluka hanya dirimu. Kau mengancamku? Kau yang mengancamku. Apakah tidak ada sedikit pun di rumah ini yang membuatmu enggan pergi? Su Qingwu. Tidak ada. Keluarga Fu selalu menjadi sangkar yang memenjarakanku. Aku sangat bersyukur, aku sudah melarikan diri. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, jam 3 sore, kita bertemu di kantor catatan sipil. Baik, sampai jumpa. Su Qingwu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku begitu cepat. Kau tega meninggalkanku. Aku tidak percaya kau tega meninggalkan ibuku. Alin, apa maksudmu? Ibu tidak perlu tahu. Bu, bisakah ibu menahan Su Qingwu nanti sore? Semuanya bergantung padamu. Fulin menyetujuinya begitu cepat, sungguh di luar dugaanku. Jangan-jangan dia punya rencana licik. Tenang saja, nanti aku akan menemanimu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu kita pergi ke rumahmu dulu. Fulin, kau benar-benar menyebalkan. Kenapa kau di sini? Su Qingwu, apa hubunganmu dengan Bai Xijing? Kenapa dia menjemputmu tadi malam? Apa kau tidur dengannya? Kalau kau mau marah, marahlah di rumahmu sendiri. Dan juga, jika kau berani bersikap tidak sopan padaku lagi, percayalah, sekarang juga, aku bisa membuat perutmu sakit. Sakit sekali. Su Qingwu, aku tahu itu. Kau tidak akan sembarangan tidur dengan orang lain. Kau menjagamu untukku, kan? Su Qingwu, aku salah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ibu juga tidak akan meninggalkanmu. Keluarga Fu tidak akan meninggalkanmu. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak menjaga diriku untuk siapapun. Aku tidak serendah dirimu. Suka berselingkuh saat sudah menikah. Sebelum aku mendapatkan surat cerai, aku tidak akan membiarkanmu menemukan celah untuk mencela aku. Kenapa kau bersikeras ingin bercerai denganku? Kau pikir setelah bercerai denganku, dia akan menikahimu? Jangan mimpi. Dia hanya menginginkan keahlian medismu. Dia tidak mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu. Bagaimana kau tahu? Aku hanya menginginkan kemampuan medisnya. Kau maksudnya apa? Maksudku, dia begitu cantik, berkemampuan, bisa diandalkan, pandai, mengurus rumah tangga, dan memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Mengapa aku tidak bisa menginginkannya? Tapi dia hanya gadis desa. Bagaimana dia bisa cocok dengan keluarga Bai? Itu hanya pikiranmu saja. Begitu dia meninggalkan keluarga Fu, akan banyak orang yang ingin menikahinya. Dan juga, orang yang tidak cocok dengannya adalah kau. Tanpa dia, kau masih menjadi dokter miskin sampai sekarang. Bagaimana mungkin? Aku lulusan kedokteran dari universitas ternama. Kau pernah diam-diam membantunya? Kisah bertahun-tahun yang lalu, bolehkah aku mengatakannya? Biarkan dia berkaca untuk melihat dirinya sendiri seperti apa. Kalian berdua berkomplot? Apa maksudnya? Apa kau belum mengerti? Jika bukan karena Su Qingwu, kau sampai sekarang masih pria pecundang yang numpang hidup. Apa? Su Qingwu, jelaskan apa maksud semua ini? Saat kau sukses memulai bisnis, bukan karena ada investor misterius yang menginvestasikanmu, tetapi
Sukingwu, dia menjual rumah kesayangannya. Apa? Sebagai tabib Luofu, prinsip yang saya pegang adalah mengobati orang sakit tanpa bayaran. Tetapi guru saya memberi saya tempat bernaung, yaitu 2 rumah mewah, senilai 10 miliar. Dulu ada seseorang yang bilang, investasi 10 miliar untuk saya dirikan. Rumah sakit swasta Fu. Apakah itu maksudmu? Ya, benar. Nama investornya adalah Lin Dahai. Saya yakin nama ini sangat familiar bagimu. Dia adalah ayah Lin Peiyu. Lin Peiyu berani menipuku. Dulu dia bilang, dia yang menarik investasi ini dari keluarga Bai. Ayahnya juga ikut membantu. Peiyu, terima kasih banyak. Mulai sekarang, saya juga punya rumah sakit sendiri. Tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Menjadi manajer pelatihan yang malang. Itu karena ayahku sangat mengagumi bakatmu, jadi dia membantumu. Tentu saja, kamu harus memperlakukanku dengan baik, membalas budi ayahku. Tentu saja, selama kamu mau. Aku adalah direktur, kamu adalah istri direktur. Begitulah. Tidak, aku harus meneleponnya dan bertanya. Jangan berakting di depanku. Entah kamu benar-benar tahu atau tidak, aku tidak peduli. Jika kamu masih punya hati nurani, jam 3 sore ini, pergilah ke kantor catatan sipil dan bercerai denganku. Qingwu, aku salah. Semua ini karena Lin Peiyu menipuku. Lin Peiyu, kau berani menipu. Rasa terima kasihku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Nyonya keluarga Fuku hanya bisa Sukingwu. Nyonya, bye. Dekorasi seperti ini, apa ada acara bahagia di rumah? Anakku yang susah sekali luluh ini, hari ini akan melamar calon menantuku. Pak Bai, dia punya orang yang disukai. Putri dari keluarga mana? Dia tidak bilang, tapi dia bilang ini adalah penyelamat hidupnya, gadis yang diam-diam dicintainya selama 10 tahun. Sepertinya dia juga putri dari keluarga terpandang. Bu, aku tahu sedikit. Dia seorang tabib dan sangat cantik. Benarkah? Bagus sekali. Jika keluarga kami memiliki menantu seorang tabib, semua penyakit keluarga tidak perlu dikhawatirkan lagi. Menantu seorang tabib? Jangan-jangan Sukingwu? Sukingwu itu cuma barang bekas yang dibuang oleh Fulin. Dia pikir dia pantas menikahi keluarga Bai. Nona Bai, dokter jenius yang Anda sebutkan itu dokter lulusan luar negeri. Yang mana ya? Dia adalah seorang tabib Cina dan dia sangat terkenal, tabib Luofu. Apa? Sukingwu? Nona Lin, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Oh, saya tiba-tiba lupa hadiah yang ayah saya siapkan untuk Tante Bai. Nyonya Bai, saya tahu Anda menderita kelainan usus bawaan dan sering sakit perut. Ginseng 1000 tahun ini adalah ginseng liar yang sengaja dibeli ayah saya. Jika Anda menyeduhnya dengan air, rasa sakit Anda akan mereda. Nona Lin, terima kasih atas perhatianmu. Kudengar ada pasien di kota ini yang juga menderita kelainan usus bawaan seperti saya. Setelah minum bubur yang dibuat oleh tabib Luofu, rasa sakitnya hilang. Entah ini benar atau tidak. Kenapa Sukingwu lagi? Tidak, saya tidak akan membiarkan dia menjadi menantu keluarga Bai. Kalau tidak, dia pasti akan membalas dendam. Karena aku telah mencelakai anaknya. Mana ada hal yang begitu ajaib, Tante? Tabib Luofu yang ibu sebutkan, saya sedikit mendengarnya. Hanya orang yang mencari popularitas. Apa? Mencari popularitas? Bagaimana bisa? Nyonya Bai, Nyonya tidak tahu, Tabib Luofu ini adalah Sukingwu. Dia adalah mantan istri, wakil direktur rumah sakit Fu, yaitu pasien yang Nyonya katakan dengan kelainan usus bawaan, yaitu Fulin. Itu dia. Apa katamu, orang yang disukai putraku, ternyata mantan istri orang lain? Nyonya Bai, Nona Bai, kalian tidak tahu alasan Sukingwu diceraikan? Itu semua karena dia menyiksa ibu mertuanya, tidak menghormati ayah mertuanya. Yang paling penting, dia tidak bisa punya anak. Bagaimana bisa ada hal seperti ini di dunia? Bagaimana bisa ada wanita sejahat ini? Orang seperti ini pantas disebut tabib? Itu semua demi merayu pria lain dan reputasi palsu. Jika dia benar-benar tabib sakti, bagaimana mungkin dia menikah dengan Fulin? Jangankan dia bukan tabib sungguhan, kalaupun dia tabib sungguhan, dia tidak menghormati ibu mertuanya, tidak menghormati ayah mertuanya. Hanya 2 hal ini saja, dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Bai. Tidak hormat dan tidak berbakti itu apa? Nyonya tua Fu menderita demensia?
Itu semua karena Su Qingwu tidak mau merawat nyonya tua, karena itulah dia mendorong nyonya tua dari tangga, sehingga kepalanya terbentur. Keluarga Fu mengatakan demensia, itu untuk menutupi aib keluarga. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Hari ini aku ada di sini, wanita jahat seperti ini, jangan harap masuk ke pintu keluarga Bai. Bu, Tabib Luofu, sudah saya undang. Nyonya Bai, saya Su Qingwu. Saya dengar Nyonya punya penyakit pencernaan bawaan. Saya datang untuk membuatkan Nyonya makanan herbal. Tidak perlu membuatkan makanan herbal, keluarga kami bisa mempekerjakan siapa saja jika seseorang diam-diam melakukan sesuatu, membuat hidupku sengsara, makan siang gratis ini terlalu mahal. Bu, maaf. Ibu saya sakit maag, suasana hatinya sedang buruk. Saya mewakili beliau untuk meminta maaf. Tidak apa-apa. Pertemuan pertama, Nyonya Bai bersikap seperti ini padaku, pasti ada orang yang mengatakan hal-hal buruk tentangku. Yang datang sebelum kami hanya satu orang. Itu Lin Peiyu. Saya hanya datang untuk memberikan ginseng kepada nyonya tua Bai. Kenapa menatapku seperti itu? Lagi pula pengobatan Tiongkok banyak penipuan. Nyonya tua Bai tidak percaya pengobatan Tiongkok. Apa salahnya? Xi Jing, sebelumnya kamu bilang hari ini kamu akan melamar gadis yang kamu sukai selama 10 tahun. Jika gadisnya seperti ini, maka tidak perlu. Bu, apa yang ibu bicarakan? Qingwu datang untuk membuatkanmu makanan sehat, sakit maagmu, kamu hanya bisa menahannya dengan obat penghilang rasa sakit. Itu hanya mengatasi gejalanya, bukan akar masalahnya. Hanya pengobatan Tiongkok yang bisa menyembuhkannya. Wanita seperti ini bahkan ingin mencelakai ibu mertuanya sendiri. Bagaimana aku berani makan makanan sehat buatannya? Cepat bawa dia pergi, aku muak melihatnya. Aku bahkan merasa jijik melihatnya. Bu, dari mana ibu mendengar gosip itu? Qingwu selalu menghormati dan menyayangi Nyonya Tua Fu. Kapan dia mencelakai Nyonya Tua Fu? Kapan dia menyakiti Nyonya Tua Fu? Hal ini sudah tersebar, kamu masih melindunginya? Apa kamu dibutakan olehnya? Kubilang padamu, menantu keluarga Bai, bisa siapa saja, tapi tidak boleh wanita seperti ini. Bu, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Nyonya Bai, saya tidak tahu mengapa. Ibu salah paham denganku. Saya datang untuk memeriksa ibu karena keluarga Bai memberiku dana besar untuk mengembangkan obat. Ini obatku setelah diperbaiki, khusus untuk penyakit pencernaan bawaan dan telah dikembangkan. Selama kau meminum 1 pil, kambuhmu berikutnya tidak akan sakit lagi. Ibu, Karena Nyonya Bai tidak membutuhkan bantuanku, maka aku akan pergi sekarang. Namun, aku masih sangat berterima kasih kepada keluarga Bai atas bantuan mereka. Tunggu sebentar. Xi Jing, hari ini bahkan jika kau memaksa, aku tidak akan pernah menerimanya. Bu, ada beberapa hal yang dikatakan seseorang hanyalah sepihak. Kebetulan, hari ini semua pihak yang terlibat hadir. Tidak ada salahnya ibu bertanya kepada pihak lain yang terlibat apa yang mereka katakan. Fulin, kebetulan aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Bai Shijing akan melamar Su Qingwu. Jika kau tidak ingin dia hidup bahagia, selalu mengunggulimu, maka ikuti kata-kataku, fitnah Su Qingwu. Nyonya Bai, Pak Bai, apa yang ingin kalian tanyakan? Fulin, bisnismu yang sekarang, apa dulu diinvestasikan oleh Su Qingwu? Bukan. Tidak mau jujur ya? Baiklah, kalau begitu aku akan membuat rumah sakit Fu bangkrut. Kau pikir kejadian yang lalu? Aku tidak punya bukti. Jangan paksa aku menunjukkan buktinya kepadamu. Ya. Karena kau mengakuinya bahwa Su Qingwu yang menginvestasikanmu dulu. Itu berarti Su Qingwu bukanlah orang jahat, hanya saja salah menilai, menyukai pria rendahan sepertimu yang berselingkuh, bekerja sama dengan wanita lain, dan menggugurkan kandungan. Wanita lain, siapa wanita lainnya? Nyonya Bai bukan seperti itu. Lin Peiyu, mulai sekarang, ayahmu resmi dikeluarkan dari grup Bai. Kau dan ayahmu tidak perlu bekerja di industri ini lagi. Pak Bai, kenapa? Beraninya kau
Investasi yang dulu diberikan oleh Su Qingwu kepada Fulin, kau palsukan sebagai investasi yang kau dan ayahmu dapatkan. Dan saat mereka berdua belum bercerai, kalian sudah hamil duluan. Orang-orang di luar sana menganggap kalian berdua adalah pasangan. Sementara Su Qingwu di rumah, merawat mertua, dipandang rendah oleh Fulin dan ayahnya. Pak Bai, ini semua urusan keluargaku, tidak perlu kau umbar di sini. Tidak hanya akan kuumbar di sini. Nantinya, siapapun yang berani memfitnah Su Qingwu, akan kuumbar kemana-mana, biar semua orang tahu bagaimana kelakuan wanita jahat dan pria rendahan sepertimu. Sudah mengambil semua keuntungan, malah memfitnah Su Qingwu. Tidak hormat pada mertua di rumah. Kalian benar-benar lebih buruk dari binatang. Jadi begitu, saya salah paham tentang Su Qingwu. Ibu, tanyakan sendiri pada Fulin. Selama bertahun-tahun ini, saat penyakitnya kambuh, bukankah dia minum bubur yang diberikan Su Qingwu, baru kemudian membaik? Su Qingwu, bukankah kaulah tabib Luofu yang menyelamatkan menteri Lu? Fulin, apa yang dikatakan anakku benar? Baik. Dasar Lin Peiyu, beraninya kau membohongiku. Apakah Menteri Lu diselamatkan oleh Su Qingwu? Belum tentu. Kami juga ingin menyelamatkannya saat itu. Baik. Kalau begitu, aku akan menelepon Menteri Lu sekarang. Jika Menteri Lu sendiri yang mengakui bahwa Su Qingwu yang menyelamatkannya, maka aku akan membuat keluargamu melarat. Pak Bai, aku tahu aku salah. Aku berbohong. Bu, Ibu sudah melihat dan mendengarnya, kan? Mereka memanfaatkan kebaikan Su Qingwu. Maafkan aku, Tabib Luofu. Aku telah termakan hasutan. Aku dengan tulus meminta maaf atas tindakanku barusan. Nyonya Bai, tidak apa-apa. Yang harus disalahkan adalah kedua. Perempuan jahat yang berselingkuh ini tidak tahu malu. Su Qingwu, kau sudah janda. Jangan berpikir akan ada pria yang menyukaimu. Jangan bermimpi untuk menikah dengan orang kaya lagi. Fulin, awalnya kupikir kau hanya pria brengsek yang mudah berpaling, tapi sekarang aku baru menyadari betapa buruknya sifatmu. Aku merasa jijik karena pernah mencintaimu. Su Qingwu, alasan kulakukan ini karena aku mencintaimu. Tidakkah kau menyadarinya? Ayo pulang bersamaku. Aku pasti akan membereskan urusan Lin Peiyu. Aku sadar aku salah. Tidak usah bicara sekarang, cepat ikut aku ke kantor catatan sipil. Ceraikan aku sekarang juga. Jika kau tak mau pergi, aku akan menghubungi Menteri Lu, memintanya memaksamu menceraikanku. Tidak. Aduh, gawat. Nona Su pasti marah padaku. Acara lamaran yang baru kusiapkan, belum dimulai, sudah kurusak. Bagaimana sekarang? Apa boleh buat? Cepat kejar dia. Mohon maaflah baik-baik kepada calon menantumu. Kalau tidak, putramu akan melajang seumur hidup. Cepat pergi. Alin, kini aku cuma punya kamu. Jangan tinggalkan aku. Lin Peiyu, aku telah tahu semua kebohongan yang kau ucapkan padaku. Kau membuatku muak. Ingat baik-baik, bahkan jika aku dan Su Qingwu benar-benar berpisah, aku takkan menerimamu. Su Qingwu, aku takkan pernah membiarkanmu pergi. Akan kugunakan sisa hidupku untuk menebus dosaku padamu. Tunggu aku. Menantuku tersayang, aku rindu sekali padamu. Bu, kenapa ibu kesini? Aku benar-benar merindukanmu. Apakah menantu ibu tak menginginkan ibu lagi? Bu, mana mungkin aku tak menginginkan ibu. Ibu tunggulah di sana sebentar, ya. Fulin, mengapa kau membiarkan ibu datang dan membuat keributan di sini? Qingwu, aku cuma ingin kau tahu betapa berharganya dirimu bagi ibu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Paling tidak demi ibu. Jika ibu sadar, mengetahui apa yang kau perbuat padanya, dia pasti menyesal telah melahirkan anak sepertimu. Fulin, bisakah kau sedikit saja berbuat baik? Su Qingwu, maukah kau berbuat baik walau sedikit? Kau tahu benar ibu tak bisa hidup tanpamu. Apa karirmu benar-benar sepenting itu? Atau barangkali kau hanya ingin bersamanya, makanya kau ngotot ingin bercerai? Ini tak ada sangkut pautnya dengan dia. Jangan libatkan orang yang tak bersalah. Saat kita belum resmi bercerai, kau sudah meninggalkan ibu dan berselingkuh dengannya? Beraninya kau bilang tak menyukainya. Su Qingwu. Gadis, kok nggak tahu malu? Ini jelas selingkuh kan? Saya tidak selingkuh. Mbak ini, tolong jaga kata-kata Anda. Jika tidak, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Selingkuh pikiran juga selingkuh ya? Anak muda, matanya menempel terus padanya. Kamu... Bai Shijing, kamu sedang apa? Hubungan saya dengan Qingwu itu bersih. Justru dia
menggunakan cara serendah ini, memfitnah. Inilah akibatnya. Dan kamu, hari ini adalah konsekuensi perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Mau apa kamu? Semua, dengarkan saya. Hubungan saya dengan Nona Su ini bersih, meski saya sedang mendekatinya. Tapi itu pun setelah dia menandatangani surat cerai. Sedangkan Pak Fulin ini, dia berselingkuh saat masih menikah. Menghamili selingkuhannya. Menyalahgunakan kekuasaan. Tak percaya, lihat saja perutnya. Kok bisa ada orang begini? Jangan lihat. Jangan lihat, jangan lihat. Saya tak hanya akan membuat kalian tahu bagaimana kalian maling teriak maling, tapi juga agar kalian tahu betapa rendahnya kalian. Saya sudah menemukannya. Rekaman keguguranmu hari itu. Mau diputar? Membuatnya hancur. Hebat sekali. Aku pusing karena tak punya bukti untuk menghajarnya. Bukti ini sempurna. Semua ada di album foto. Kenapa kau periksa kehamilan sendiri? Di mana suamimu? Dia sedang sibuk. Suruh pasien di dalam keluar. Peiyu lagi kurang enak badan, biarkan dia periksa kehamilan dulu. Pasien ini, saya bersedia bayar ganti rugi 3 kali lipat. Su Qingwu, kenapa kau di sini? Ternyata kau melarangku datang karena kau di rumah sakit, punya istri dan anak direktur lain. Berani-beraninya kau memukulku? Qingwu, Anakku, Fulin, kita cerai saja. Benar-benar pergi? Seorang yatim piatu dari desa merepotkanmu selama 6 tahun, akhirnya berhasil mendapatkanmu. Benar-benar rela bercerai? aku hitung sampai 3, dia pasti kembali. 3, 2, 1. Astaga, membuat istrinya keguguran, malah mengurus selingkuhannya yang sedang hamil. Dasar pria brengsek. Laki-laki sepertimu anjing pun tak mau. Masih punya muka untuk minta balikan? Kenapa kau tidak mati saja? Qingwu, itu sudah lama berlalu, kenapa kau terus mempermasalahkannya? Aku khawatir dengan kesehatanmu, kehamilan itu berat, jadi aku takut kau. Takut aku kelelahan, jadi kau mencari orang lain untuk melahirkanku anak? Lalu efek samping keguguranku memang pantas kudapatkan? Fulin, kau benar-benar rendah. Kata-katamu hari ini membuatku merasa kau lebih menjijikkan daripada belatung. Qingwu, aku salah. Asal kau memaafkanku, akan kubiarkan kau kembali. Mengandung anak kita, bagaimana? Alin, apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang, hanya aku yang pantas mengandung anakmu? Jadi maksudmu, kau ingin aku menjadi ibu tiri bagi anaknya? Tidak masalah jika kau suka, anaknya bisa kau rawat, atau dia rawat sendiri juga boleh. Dia sebelumnya sudah bilang, dia tidak ingin menikah denganku, dia hanya ingin punya anak. Jadi dia memintaku untuk menjadi donor sperma. Su Qingwu, kau mimpi. Aku tidak akan pernah membiarkan anakku memanggilmu ibu. Su Qingwu, mimpi saja kau. Aku takkan pernah membiarkan anakku memanggilmu ibu. Tenang, aku tak punya waktu untuk membantu membesarkan anakmu. Selain itu, aku juga takkan membiarkan anakku berebut harta dengan anak luar nikah orang lain demi warisan. Kalau begitu akan kubuat surat wasiat agar seluruh warisan kelak jadi milikmu. Lin Peiyu dan anaknya, jangan harap dapat sepeser pun. Arin, perempuan licik ini benar-benar seperti hantu yang terus membayangi, membuat Alin kini ingin melukai aku dan anakku. Akan kubuat kau menyesal. Alin. Fulin, berani-beraninya kau menamparku. Seandainya dulu bukan karenamu yang memaksaku mengandung anakmu, mana mungkin keluargaku hancur. Sekarang bawa anak luar nikahmu dan hentikan kehamilanmu. Jika tidak, akan kurus sendiri. Apa itu aborsi? Asal kau pergi dari hidupku, Qingwu akan kembali padaku. Fulin, dasar rendahan. Aku memang rendahan, makanya aku ingin berubah. Aku ingin menebus semuanya. Qingwu, sebelumnya aku tidak melindungimu dengan baik. Kedepannya aku tidak akan membiarkan Lin Peiyu menyakitimu sedikit pun. Maukah kau kembali padaku? Fulin, aku sudah mengerti. Ternyata kau sama sekali tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Kau pikir dengan menyalahkan semua kesalahan pada perempuan, aku akan memaafkanmu? Dari awal, yang salah adalah kau, pria rendahan. Lin Peiyu berselingkuh denganmu, melahirkan anak memang menjijikkan, tapi dia mendapatkan orang sepertimu, itu sudah merupakan pembalasan yang setimpal.
Tapi kenapa kau bisa bersih dari semua ini? Padahal kaulah biang keroknya. Qingwu benar. Kalau bukan karena ibumu pikun, membutuhkan orang untuk merawatnya, Lin Peiyu ke luar negeri, tidak mau mengurus rumah tangga, mana mungkin kau bisa menikahi Qingwu? Menikahinya hanya ingin dia menjadi pembantu di rumah. Apa hakmu sekarang untuk menahannya? Ternyata dia pria yang memanfaatkan wanita kaya. Ih, menjijikan. Nona, jangan pernah memaafkannya. Pria rendahan seperti ini yang banyak maunya hanya akan diam kalau ditempel di dinding. Tenanglah, aku takkan memaafkannya. Sama sekali tidak. Bukan hanya itu, aku juga bakal menarik semua dokter-dokter terbaik dari rumah sakitnya. Mulai sekarang di kota ini, takkan ada ruang bagi rumah sakit Fu untuk bertahan. Apa? Menarik seluruh dokter dari grup Fu. Kenapa? Sebab akulah tabib Luo Fu. Karena semua orang itu telah kukirim guna membantu Fulin membangun usahanya. Apa maksudmu sebelumnya rumah sakit kesulitan merekrut dokter bagus, lalu tiba-tiba para dokter berdatangan, semua itu berkat uluran tanganmu? Betul. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Meski kau terkenal di ranah pengobatan tradisional Tiongkok, mereka adalah dokter barat papan atas. Kalau begitu, akan kubuktikan padamu. Sampaikan semua tabib Tiongkok dan dokter barat agar meninggalkan rumah sakit Fu dan kembali ke lembaga riset. Manajer, seluruh dokter mengundurkan diri. Semuanya dikirim oleh tabib Luo Fu. Apa? Semua dokter di rumah sakit mengundurkan diri? Mereka semua kiriman tabib Luo Fu? Qingwu, aku sebelumnya tak tahu, kau yang menolongku. Kukira itu Lin Peiyu, baru pulang dari belajar di luar negeri. Itu yang menarik perhatian mereka, jadi aku. Cukup, jangan cari alasan. Aku kemari hari ini untuk menceraikanmu. Segera urus surat cerai denganku. Aku tak tahan sedetik pun bersamamu. Tidak bisa. Aku rela mati daripada bercerai denganmu. Kau menolak bercerai? Kalau begitu, jatuh bangkrutlah. Saat kau jadi pengemis, akan kubuat kau lenyap tanpa jejak. Duda, terdengar lebih baik daripada bercerai, bukan? Jangan berkata terlalu kasar. Demi ibu mertua, aku tak akan membiarkannya jadi pengemis. Bu, jangan khawatir. Begitu aku berhasil mengembangkan obat anti pikun, ibu pasti sembuh. Sebelum itu terjadi, aku tak akan meninggalkan ibu. Bu, tetaplah berbaring. Anggaplah ini demi kebaikan putra ibu. Fulin, kau. Ibu sebaiknya jangan bangun. Anggap saja ini demi kebaikan putra ibu. Fulin, kau. Mimpi saja. Kalau Qingwu belum berhasil mengembangkannya, tak masalah. Bila ia enggan meninggalkan Nyonya tua, dia bisa membawanya menikah ke keluarga Bai. Nenek, ayah, ibu, kakak, Nyonya tua Bai, Nyonya Bai, Pak Bai, Nona Bai, mengapa kalian datang? Kami datang untuk mendukungmu. Anakku, kita sebentar lagi jadi keluarga. Jika kami tak melindungimu, siapa lagi yang akan melindungimu? Aduh, urusan asmara, kalian benar-benar bodoh. Saat kau masuk tadi, apa kau tak sadar bahwa rumah kami hampir didekorasi seperti tempat pernikahan? Kalau saja sampah-sampah dari keluarga Fu ini tak mengganggu, Xi Jing sudah melamarmu barusan, namun dia berniat untuk melamarmu di kantor catatan sipil begitu kau bercerai. Mana mungkin kami tak hadir di acara sepenting ini? Tak disangka orang-orang. Dari keluarga Fu masih keras kepala. Jangan khawatir, lanjutkan saja perceraianmu hari ini. Selain menteri Lu yang mendukungmu, keluarga Bai juga mendukungmu. Jika Fulin berani curang lagi, maka keluarga Bai akan langsung membuat keluarga Fu, juga keluarga Lin bangkrut. Terima kasih banyak. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mendedikasikan segalanya untuk keluarga Fu. Mereka menganggapnya lumrah. Hanya kalian yang menganggapku keluarga. Terima kasih banyak. Bocah bodoh, kita sebentar lagi jadi keluarga. Kau masih saja sopan. Cucuku bodoh. Semua sudah dibahas sejauh ini. Kenapa kau belum melamar? Astaga, dasar bocah bodoh. Berapa dekade lagi yang tersisa untuk menunggu? Kalau kau tak lekas melamar, hati-hati calon istrimu direbut orang. Menunggu 10 tahun? Ini, apa ini? Qingwu, 10 tahun lalu kau menyembuhkan racun ularku.
Sejak saat itu, aku memutuskan sepanjang hidupku hanya akan menikahimu. Kemudian kau menikah dengan Fulin. Aku hanya bisa menanti. Sekarang kau akan bercerai. Maukah kau memberiku kesempatan? Bolehkah kau memberiku kesempatan? Ternyata kau, Ya aku. Selalu aku. Aku bisa menggantikan 10 tahun perasaan suka yang kupendam untuk mendapat peluang merawatmu. Tidak, aku tak setuju. Su Qingwu, baru saja kau bilang, takkan meninggalkan ibuku. Selama ia belum sembuh, kau tak boleh bercerai dariku. Masihkah kau pria mengancam pakai ibumu sendiri? Kalau aku ibunya, aku pasti sudah menyadarkannya. Kurang ajar. Jangan mengganggu menantuku. Bu, ibu sudah siuman? Qingwu, ibu telah merepotkanmu. Anak kurang ajar ibu ini yang telah melukaimu. Bu, jangan bicara begitu. Ibu dapat sadar lagi, sungguh melegakan. Semua ini ulah anak durhaka ini. Meski beberapa hari ini ibu linglung, tetapi ibu tak melupakan semua pengorbananmu. Qingwu, maafkan ibu, keluarga Fu yang bersalah padamu. Ibu, ini bukan salah ibu. Nyonya tua, sepertinya kau orang yang bijaksana, Qingwu di keluargamu. Sudah menderita selama bertahun-tahun, bisakah kau membuatnya sedikit lebih bahagia? Bujuk putramu untuk melepaskannya? Tidak, Bu. Aku mencintai Qingwu. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Jika hari ini kau tidak bercerai, aku akan mati di hadapanmu. Aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan Qingwu, tetapi juga akan membuat berita bahwa kau memaksa ibumu untuk bunuh diri. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Sejak kau kehilangan Qingwu, saat itu juga, aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Kau dengar itu? Tidak ada yang setuju kau mengganggu Qingwu. Lebih baik segera bercerai. Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan. Kau dan ayahmu benar-benar sama saja. Saat muda, aku mengurusnya seumur hidup. Akhirnya dia memukulku hingga menderita demensia. Tetapi dia malah bersenang-senang di luar setiap hari. Sehari pun dia tidak pernah merawatku. Bahkan kau, putra kandungku, hanya berpikir untuk menikahi Qingwu ini untuk kembali merawatku. Hari ini aku akan bersama Qingwu, membebaskan keluarga Fu dari penderitaan. Aku juga akan bercerai dengan ayahmu. Aku juga akan menceraikan ayahmu. apa? Jangan banyak omong. Cepat tanda tangani surat cerai itu. Kalau tidak, aku akan memutus ikatan ibu dan anak denganmu. Tidak. Akhirnya aku sadar. Kau adalah manusia sampah yang tak layak dicintai. Tenang saja. Anak ini tak akan kupertahankan. Aku tak akan membiarkannya mewarisi genmu yang egois sekaligus menjijikkan. Kita putus. Tidak. Bu, aku tak mau cerai. Bu. Diam, kau tak layak menyebut nama menantu kesayanganku. Selama bertahun-tahun, meski aku pelupa, aku tetap ingat semuanya. Sekarang waktunya aku menghitung semua ulahmu. Mulai sekarang kau bukan anakku lagi. Ikatan kita sebagai ibu dan anak putus. Kau dan ayahmu yang memuakan itu. Silakan jalani hidup kalian sendiri. Lelaki sampah sepertimu tak layak punya istri. Bu. Qingwu, mari kita menikah. Aku berjanji akan selalu memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Aku tak akan mengecewakanmu. Meskipun aku pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, namun 10 tahun pengorbanan layak mendapat kesempatan. Bahkan kelak saat menua, aku yakin aku masih bisa seperti Nyonya Tua Fu punya keberanian bercerai. Bai Shijing, aku siap memberimu kesempatan. Qingwu, tenanglah. Aku tak akan mengecewakanmu. Lamaran yang mestinya digelar di rumah ini malah langsung berubah jadi pendaftaran nikah di kantor catatan sipil. Manis banget, cium dong. Cium, 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 cium. Nona Su Qingwu, baik saat kaya maupun miskin, sehat ataupun sakit, apakah Anda bersedia menemani Pak Bai Shijing serta tak meninggalkannya?
Saya bersedia. Selanjutnya, Pak Bai Shijing, baik saat kaya maupun miskin, sehat ataupun sakit, apakah Anda bersedia menemani Nona Su Qingwu serta tak meninggalkannya? Saya bersedia. Sekarang, silakan kedua mempelai bertukar cincin dan sah menjadi suami istri. Tunggu, Guru. Su Qingwu. Masih ingatkah kau kenapa aku merampas jarum perakmu? Aku sudah melupakan tugasku serta menikah dengan Fulin. Kalau begitu kutanya sekali lagi, apakah kau bersedia menikahi Bai Shijing dan kembali melupakan misimu? Astaga, kalau Qingwu memilih Shijing, apakah jarum akupunkturnya akan disita dan dia diusir dari perguruan? Tabib dewa yang terhormat, keluarga bayi kami benar-benar memperlakukan Su Qingwu dengan baik. Kumohon jangan rampas jarum akupunkturnya dan jangan usir dia dari perguruan. Bai Shijing, bila Su Qingwu menikah denganmu, dia akan diusir dari perguruan. Dan mulai saat itu ia tak boleh lagi menggunakan gelar tabib Luofu menjadi orang biasa. Jadi apa kau bersedia menikah dengannya? Tentu saja aku bersedia. Apapun identitasnya, aku hanya mencintai dirinya, tak ada kaitannya dengan statusnya. Namun, jika menikah denganku, membuatnya kehilangan segala yang ia dambakan, aku lebih rela menjaganya diam-diam sepanjang hidupku. Tidak, Guru. Walau aku menikah, aku tak akan melupakan tugasku. Aku tak akan sekadar menjadi ibu rumah tangga. Aku tetap akan berkeliling mengobati orang dan menyelamatkan nyawa, menyembuhkan orang sakit. Maka, Guru, jangan rampas jarum akupunkturku atau mengusirku dari perguruan. Kau menikah tanpa sepengetahuan gurumu. Aku cuma menggertakmu untuk memberimu pelajaran. Guru. Dulu Fulin bukan orang baik. Karena itu aku menyita jarum perakmu, serta melarangmu menikah. Namun Bai Shijing, dialah orang yang tepat untuk kau habiskan hidup bersama. Guru datang memberi restu. Terima kasih, Guru. Ternyata ini cuma salah paham. Sekarang kesalahpahaman itu sudah terurai. Mari kita panggil mempelai pria dan wanita untuk bertukar cincin dan resmi menjadi pasangan suami istri. Baik. Mencintai seseorang berarti menerimanya apapun yang terjadi. Selama ia datang padaku, aku akan menyambutnya dengan bahagia dan merasa bersyukur. Cinta sejati adalah saling mendukung, bukan mengekang orang yang bersinar di rumah. Semoga semua wanita tak pernah menyerah pada bakat mereka, tidak menyerah pada karier mereka, dan tetap menjadi sosok yang bersinar.